We got history, got me feeling the nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Dewi Anjeli dengan NPM 251040062. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang jual beli dan hiyar guna untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan. Yang pertama, penjelasan tentang jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab ialah al-ba'i, yang secara etimologi berarti saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Syed Sabiq mendefinisikan, jual beli saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau yang menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli, sesuai dengan harga yang disepakati. Selanjutnya, hukum jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia, yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Quran dan Sunnah. Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli. Salah satu di antaranya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, la taqulu amwalakum bainakum bil batil, illa an takuna tijaratan antara minkum, wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selain dari Al-Quran, ada juga hadis sumber hukum jual beli. Dalam beberapa hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang dilandasi rasa suka sama suka kedua belah pihak, yang mana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang artinya berbunyi, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Ini dari hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, hadis yang artinya berbunyi, dua orang jual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. Ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar-menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli, si pembeli ini boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Selanjutnya ada rukun jual beli. Yang pertama, ijab dan qabul. Yang kedua, akid penjual dan pembeli. Yang ketiga, maqud alaih atau objek jual beli. Selain rukun, jual beli ini juga memiliki syarat-syarat. Yang pertama, syarat in'iqad atau terjadinya akad. Yang kedua, syarat sahnya jual beli. Yang ketiga, syarat nafas atau kelangsungan jual beli. Dan yang keempat, syarat lusum atau mengikat. Selanjutnya, macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli ini bisa ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, ditinjau dari segi bendanya. Ditinjau dari segi bendanya ini dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli. Yang kedua, jual beli salam atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang di tempat akad berlangsung. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli di mana barang diperjualbelikan tidak bisa dilihat. Selanjutnya, yang kedua, macam-macam jual beli ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli. Yang pertama, dengan lisan. Akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat. Yang kedua, dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak dalam satu majelis akad, dan ini dibolehkan menurut syara. Yang ketiga, jual beli dengan perbuatan. Selanjutnya, yang ketiga, macam-macam jual beli ditinjau dari segi hukumnya. Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli. Dan yang keempat, macam-macam jual beli ini bisa ditinjau dari segi jual beli yang dilarang.
Jual beli juga ada yang dilarang untuk dilakukan karena beberapa sebab. Yang pertama, jual beli ketika panggilan azan. Jual beli tidak sah dilakukan bila telah masuk kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Yang kedua, jual beli untuk kejahatan. Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah. Dan yang ketiga, jual beli haram. Definisi haram adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya di kemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Dan yang keempat, perdagangan yang menipu. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan. Untuk itu, Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan aman. Selanjutnya, jual beli batal atau haram yang dilarang. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal. Yang pertama, jual beli yang zatnya haram atau najis. Yang kedua, jual beli horor. Yang ketiga, jual beli yang bersyarat. Yang keempat, jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Yang kelima, jual beli yang dilarang karena mengandung unsur aniaya. Selanjutnya, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang. Yang pertama, jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Yang kedua, talaqi rukban. Yang ketiga, ihtikar. Dan yang keempat, jual beli barang rampasan atau curian. Dan yang terakhir atau yang kelima, jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah. Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang khiyar. Pengertian khiyar. Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju. Selanjutnya, dasar hukum khiyar. Khiyar memiliki dasar hukum sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jika engkau suka, maka ambillah. Dan jika tidak suka, maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Ini dari hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, macam-macam khiyar. Khiyar ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis adalah jenis pemilihan yang dilakukan dalam satu majelis akad jual beli. Yang kedua, khiyar syarat. Adapun maksud dari khiyar syarat adalah hak memilih berdasarkan persyaratan. Yang ketiga, khiyar aib. Khiyar aib adalah hak pilih karena adanya cacat pada barang. Dan yang terakhir atau yang keempat, khiyar ar-ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Selanjutnya, yang terakhir adalah hikmah khiyar. Dalam menjalankan khiyar, tentu ada beberapa hikmah yang dapat dipetik. Yang pertama, menghindari terjadinya penyesalan pada penjual dan pembeli atau salah satunya. Yang kedua, menghindari penipuan pada jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli untuk berhati-hati dan cermat teliti saat bertransaksi. Yang keempat, menguatkan sikap rela di antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, menumbuhkan toleransi pada kedua belah pihak. Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.